Halo, perkenalkan saya Maria Graciela Putri Simarmata. Di sini saya akan menjelaskan tentang radioaktivitas, fluoran inti atom, serta waktu paruh. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui tentang radioaktivitas. Radioaktivitas itu yaitu proses fluoran inti atom yang tidak stabil menjadi inti atom yang lebih stabil. Jadi, jika inti atom tidak stabil, maka akan terjadinya proses fluoran inti atom. Arti lain dari radioaktivitas yaitu peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Ada beberapa contoh sinar radioaktif. Yang pertama itu sinar alfa. Pada sinar alfa, sifat-sifat sinar alfa yaitu merupakan inti atom helium. Yang kedua, sinar alfa merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Yang ketiga itu daya ionisasi paling tinggi yaitu alfa lebih besar dibandingkan beta dibandingkan gamma, dan daya tembus paling lemah yaitu alfa lebih kecil dibandingkan beta lebih kecil dibandingkan gamma. Jadi bisa kita simpulkan daya ionisasi yang paling tinggi itu pada alfa dan daya tembus yang paling lemah itu adalah alfa. Daya tembus paling lemah itu alfa dan daya jangkaunya itu yaitu 2,8 sampai 8,5 cm dalam udara. Dan sifat lainnya itu dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Di bawah ini adalah persamaan dari sinar alfa, yaitu X dengan inti atom awal dengan Y inti atom akhir. Di samping adalah keadaan sinar-sinar alfa, beta, dan gamma dalam medan magnet. Dengan X adalah arah medan magnet masuk dalam bidang. Yang selanjutnya itu adalah sinar beta. Sinar beta memiliki sifat-sifat yaitu terdiri dari partikel yang berupa elektron, terus bermuatan negatif, daya ionisasi sedang. Kenapa ionisasi sedang? Karena ionisasi tinggi itu adalah alfa dan ionisasi terendah itu adalah gamma. Terus daya tembus sedang sama dengan yang sinar alfa. Di situ juga diketahui bahwa daya tembus yang paling tinggi itu adalah sinar gamma. Dan daya jangkau di udara sejauh 9 cm. Terus dapat dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik. Di bawah ini adalah persamaannya. Pada sinar beta bermuatan -1, sedangkan Z-nya itu ditambah 1. Selanjutnya sinar gamma. Sinar gamma memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang kedua itu daya ionisasi paling lemah. Yang ketiga itu daya tembus paling tinggi dan dapat menembus lempeng timbel setebal 20 cm. Terus tidak bermuatan dan tidak memiliki massa, tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet. Di bawah ini adalah persamaan dari sinar gamma. Kenapa pada gamma di situ ada 00? Karena gamma itu tidak bermuatan dan tidak bermassa. Di samping juga sama seperti gambar tadi ya, keadaan sinar alfa, beta, dan gamma dalam medan magnet. Selanjutnya fluoran inti atom. Inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus dapat mengakibatkan jumlah inti atom berkurang atau mengalami peluruhan. Secara matematis, jumlah inti atom yang mengalami peluruhan radioaktif dapat dirumuskan sebagai N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T12. Dengan N0 adalah jumlah inti atom pada keadaan awal, N jumlah inti atom pada keadaan akhir, T waktu peluruhan, dan T1/2 waktu paruh atau waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk meluruh menjadi setengah semula. Yang di samping ini adalah rumus untuk mencari massa pada keadaan akhir, yaitu massa sama dengan M0 dikali setengah pangkat T per T12. Yang selanjutnya itu laju pelururan atau aktivitas radioaktif. A adalah seberapa cepat saat suatu zat radioaktif meluruh, banyaknya yang meluruh setiap satuan waktu. Laju peluruan memandangkan keaktifan zat radioaktif. Dengan rumus A sama dengan lambda dikali N atau sama dengan N sama dengan N kecil dikali NA. Dengan A adalah aktivitas radioaktif dengan satuan SI yaitu 3,7 kali 10 pangkat 10 peluruan per sekon. Dengan lambda adalah konstanta atau ketetapan peluruhan dengan
S pangkat -1. N adalah jumlah inti atom radioaktif dan N jumlah zat dalam mol. Na adalah bilangan Avogadro. Jadi Na ini adalah ketetapan, yaitu nilainya 6,023 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Selanjutnya itu adalah konstanta atau ketetapan peluruhan, yaitu dengan lambda sama dengan ln 2 per T12 sama dengan 0,693 per T1/2. Kenapa dapat 0,693 itu adalah hasil dari ln 2, dengan lambda adalah konstanta atau ketetapan peluruhan dan T1/2 adalah waktu paruh. Selanjutnya umur rata-rata hidup suatu inti radioaktif dengan Tmax atau T maksimal sama dengan 1,44 kali T1/2 dengan T1/2 yaitu waktu paruh dan T maksimal itu adalah umur rata-rata hidup inti radioaktif. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih.